Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 kelas 12. Saya Andis Reski dari UPT SPF SMP Negeri 1 Bulukumba. Saya Andi Ida Laila dari UPT SPF SMP Negeri 9 Bulukumba. Saya Haryana UPT SPF SDN 43 Matirwalie, Kecamatan Kindang. Perkenalkan, saya Rosmaini dari SMP Negeri 8 Bulukumba. Kami akan melakukan praktik teknik coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Bu Ros. Bu, bagaimana kabarnya Ibu Ida hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Bu Ros, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu Ida, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum Ibu Ida melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Boleh Bu? Boleh Bu. Nah, Silakan. pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dengan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Kemudian saya juga akan menyesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada hal yang saya mau tanyakan ke Ibu Ida. Bisa Bu? Bisa Bu, bisa. Siap Bu. Ya, oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Ida kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching yaitu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, dari ketiganya, yang mana yang lebih spesifik menurut Ibu yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan Bu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, jadi ada 2 ya Bu yang Ibu akan kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mengenai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Menurut saya, ketercapaian yang saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching ini bisa mendapatkan solusi permasalahan dan kunci tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya. Baik, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Ya Bu, begini. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita akan mengobrol kembali ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Harina. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu Ida sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan semua dalam keadaan sehat. Amin, amin ya Bu. Bagaimana Bu Ana? Kayaknya Ibu ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan? Iya Bu,
saya ingin ngobrol dengan atau curhatlah sama ibu tentang proses pembelajaran saya, Bu. Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya kan guru agama. Sebenarnya saya bingung juga dengan anak didik saya. Kenapa anak didik saya ini masih ada yang tidak mau melakukan salat? Padahal saya sudah mengingatkan akan pentingnya melaksanakan salat. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami pada saat itu. Begini Bu, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral ya Bu. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas itu, dimana ketika saya bertanya kepada anak-anak tentang siapa yang sudah salat, jadi ada sebagian kecil anak yang menjawab saya Bu, saya Bu sudah salat, dan ada juga yang mengatakan kalau dia lupa salat. Dan yang sangat memperhatikan sekali Bu, bagi saya itu ada salah seorang anak yang mengatakan kalau dia dilarang oleh orang tuanya untuk salat. Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang dihadapi, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat dan ada anak yang katanya dilarang sama orang tuanya sholat. Jadi ini menjadi inti permasalahan dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam. Silakan dulu Bu Ida. Iya Bu. Nah, baiklah Bu. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar atau tidak? Alhamdulillah Bu, proses coaching berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh Bu? Iya Bu, silakan. Nah, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama tadi saya coaching Bu, saya melakukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Wah, luar biasa Bu. Ibu berhasil ya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Di sini saya memiliki catatan berdasarkan pengamatan saya, Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan coach, dan Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Nah, oke. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach, dan Ibu sudah fokus terhadap kunci, sudah ada kesadaran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oh ya Ibu, ada lagi satu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Nah, dari yang Ibu sudah lakukan tadi, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya yaitu mengembangkan memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baiklah Bu, sukses selalu dan terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini dan sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Sukses terus ya Bu dalam melakukan coaching selanjutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Harena. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu Ida sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan semua dalam keadaan sehat. Amin, amin ya Bu. Bagaimana Bu Ana? Kayaknya Ibu ada masalah. Apa ada yang ingin Ibu bicarakan? Iya Bu, begini Bu, saya ingin ngobrol dengan atau curhatlah sama Ibu tentang proses pembelajaran saya Bu. Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya kan guru agama. Sebenarnya saya bingung juga dengan anak didik saya. Kenapa anak didik saya ini masih ada yang tidak mau melakukan salat?
padahal saya sudah mengingatkan akan pentingnya melaksanakan salat. Sekarang coba Ibu ceritakan apa yang Ibu alami pada saat itu. Begini Bu, saya memiliki masalah dalam proses pembelajaran saya tentang nilai agama dan moral ya Bu. Pada saat kegiatan rutinitas di luar kelas itu, di mana ketika saya bertanya kepada anak-anak tentang siapa yang sudah salat, jadi ada sebagian kecil anak yang menjawab saya Bu, saya Bu sudah salat, dan ada juga yang mengatakan kalau dia lupa salat. Dan yang sangat memperhatikan sekali Bu, bagi saya itu ada salah seorang anak yang mengatakan kalau dia dilarang oleh orang tuanya untuk salat. Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang dihadapi, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat dan ada anak yang karenanya dilarang sama orang tuanya sholat. Jadi ini menjadi inti permasalahan dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam. Silakan dulu Bunda. Iya Bu. Nah, baiklah Bu. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar atau tidak? Alhamdulillah Bu, proses coaching berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Boleh Bu? Iya Bu, silakan. Nah, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Selama tadi saya coaching Bu, saya melakukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Wah, luar biasa Bu. Ibu berhasil ya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Di sini saya memiliki catatan berdasarkan pengamatan saya, Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan coach, dan Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Nah, oke. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach, dan Ibu sudah fokus terhadap kunci, sudah ada kesadaran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oh ya Ibu, ada lagi satu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan. Nah, dari yang Ibu sudah lakukan tadi, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya yaitu mengembangkan memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Baiklah Bu, sukses selalu dan terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini dan sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Sukses terus ya Bu dalam melakukan coaching selanjutnya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Ya Bu. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching, mungkin saya sedikit akan memberikan gambaran coaching kepada Ibu. Boleh Bu. Iya. Jadi nanti pada saat Ibu akan melakukan coaching, saya akan mengamati proses coaching Ibu. Kemudian yang akan saya amati itu adalah bagaimana coaching nanti sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, melakukan mendengar secara aktif, dan kompetensi inti lainnya.
Bisa Bu, bisa. Oke. Nah sekarang dari beberapa kompetensi inti yang tadi, yang mana kompetensi yang ingin Ibu capai? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu pada coaching, yaitu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu Bu. Oke. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu yang akan dikembangkan, itu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga kompetensi ini, yang mana yang Ibu ingin kembangkan selama observasi? Yang ingin saya kembangkan di sini Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya, jadi ada 2 ya Bu ya? Ya ada dong. Oke. Kira-kira apa indikator ketercapaiannya Bu? Menurut saya pencapaian yang ingin saya dapatkan di sini dari coaching yang pertama yang saya akan lakukan yaitu saya ingin coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke baik Bu, jadi indikator pencapaiannya itu yaitu solusi dari permasalahan, dan itu saja ya Bu? Iya Bu, itu saja. Oke baik, silakan Ibu melakukan coaching. Nanti setelah melakukan coaching, saya kembali akan melakukan observasi setelah coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Mari Bu. Assalamualaikum Bu Ros, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Ida. Ada apa ya Bu Ida? Ibu ada waktu sebentar Bu? Ya ada, kebetulan saat ini saya tidak ada jam. Tapi sepertinya Ibu Ida tidak bersemangat. Ada apa ya? Iya Bu, sebenarnya saya mau sharing tentang masalah siswa terkait pembelajaran di kelas 7B Bu. Oh, di kelas 7B. Ada apa di kelas 7B Ibu Ida? Kelas 7B itu 80% dari satu kelas nilainya di bawah KKM. Padahal saya sudah merasa maksimal dengan pembelajaran, tapi masalah siswa itu kayak tidak paham, antusiasnya terhadap pembelajaran itu kurang. Oh, begitu ya. Kira-kira yang membuat anak-anak itu nilainya di bawah KKM atau rendah itu kenapa ya Bu Ida? Kalau itu, saya merasa anak-anak malas belajar. Terus kalau di dalam pembelajaran mereka ribut dan tidak fokus, padahal sudah saya tegur, tapi selang beberapa menit mereka ribut lagi Bu. Oh, seperti itu. Kira-kira anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu Ida berikan saat di kelas? Kalau itu saya lihat dari siswa-siswanya kurang antusias Bu terhadap pembelajaran. Jadi motivasinya agak kurang ya Bu? Iya Bu. Oh ya. Jadi motivasinya anak-anak itu rendah ya Bu? Iya Bu. Biasanya Ibu Ida menggunakan media apa ketika mengajar? Kalau media, biasanya saya pakai buku yang disiapkan oleh sekolah Bu. Selain itu, saya juga mencetakkan materi di papan tulis. Ibu Ida pernah mencoba metode lain tidak selain menggunakan metode itu? Iya Bu, soalnya masih bingung mau pakai metode apa saja. Oh begitu, jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak kelas 7B itu nilainya rendah, banyak di bawah KKM, itu karena ketika diajar kurang antusias dan motivasinya rendah. Menurut Ibu Ida, kira-kira ada cara lain tidak agar anak-anak lebih tertarik, dan sebelumnya kan anak-anak kurang fokus. Kira-kira Ibu Ida bisa berpikir apa yang cocok apa yang cocok supaya saat belajar anak-anak ini tidak seperti kemarin-kemarin. Metode apa yang cocok untuk dilakukan? Kalau cara lain, mungkin bisa menggunakan media proyektor ya Bu. Seperti membuat video pembelajaran,
Oh, bagus itu Ibu Ida. Selain itu ada lagi? Kalau hal lain yang saya pikirkan Bu, yaitu menggunakan gadget selain untuk media pembelajaran yang berbasis game. Bagus itu Ibu. Nah, kira-kira dengan ide yang Ibu Ida berikan ini, sampaikan ini, kira-kira bisa membantu tidak untuk merubah anak-anak yang dulunya tidak fokus, motivasinya rendah, terus agar lebih menjadi antusias begitu. Kalau itu Bu, saya kira sangat memotivasi, karena kan anak-anak saya sekarang lebih tertarik menggunakan gadget untuk main game. Mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk ketertarikan mereka belajar. Nah, dari apa yang Ibu Ida sampaikan, bisa tidak Ibu Ida menceritakan kembali apa yang akan Ibu Ida lakukan ke depan? Mungkin ke depan saya akan mengajar pakai proyektor Bu, menampilkan video pembelajaran agar tidak monoton dan bisa memanfaatkan gadgetnya. Nah, itu bagus Ibu. Kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan oleh Ibu Ida? Mungkin besok mulai saya akan menyiapkan media pembelajarannya itu Bu, seperti PowerPoint, membuat video pembelajaran, dan memanfaatkan gadget. Lalu siapa yang bisa membantu Ibu Ida untuk melakukan komitmen ini? Mungkin bisa minta bantuan sama Ibu Andi Sri Reski menyiapkan media gadgetnya. Oh, bagus itu Ibu, bisa saling sharing. Saya yakin Ibu Ida bisa melaksanakannya dengan baik. Insya Allah Bu, saya akan mencobanya. Bagaimana perasaan Ibu Ida sekarang? Alhamdulillah, perasaan saya sudah senang. Kesalahan saya sudah ada solusinya. Alhamdulillah, saya ikut senang Bu. Ibu sudah bisa menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan masalah saya ini Bu. Iya Bu Ida, sama-sama, tetap semangat ya Bu. Iya Bu, kalau begitu saya pamit Bu. Ya Bu, silahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Bu. Oke, jadi tadi Ibu Ros sudah melakukan coaching. Bagaimana Bu hasil coachingnya? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar. Oke, baik. Nah, di sini setelah Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan pertanyaan pada Ibu. Boleh Bu? Iya Bu, boleh. Oke. Nah, pertanyaan saya, setelah tadi melakukan coaching, apa yang telah Ibu dapatkan? Selama coaching tadi, saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa Bu ya, sangat bagus sekali. Jadi ya, itu sesuai dengan apa yang saya temukan tadi dalam observasi, di mana tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mengarahkan coaching untuk rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, selain itu saya juga tadi sudah melihat kompetensi inti yang Ibu lakukan. Yang pertama, Ibu sudah hadir secara penuh, kemudian mendengar secara aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali tadi potensi yang ada pada coaching. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Dari ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu mengenai saya ingin memahami lagi alur tirta untuk melakukan coaching.
supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu dari yang sekarang. Oh, luar biasa Bu. Jadi Ibu akan memperdalam pemahaman tentang Alur Tirta. Nah, mungkin sudah cukup sesi hari ini. Terima kasih Ibu sudah hadir hari ini, dan semoga dalam coaching-coaching selanjutnya bisa berjalan sesuai dengan alur dan kompetensi yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih kepada Ibu telah menjadi observer pada kegiatan coaching saya kali ini. Ya, Terima kasih Bu. Mari Bu. Ya.